semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku Widi. Di video kali ini aku nggak akan kasih tips ataupun make up. Dan kali ini aku mau kasih tahu rahasia promil dan kehamilanku selama ini, dari awal aku nikah sampai akhirnya aku dikasih kepercayaan sama Allah Subhanahu wa taala, dan apa aja ikhtiarku selama ini. Yuk tonton terus videonya. Dadah. Sebelumnya aku mau minta maaf banget karena dari 1 sampai 4 bulan terakhir ini aku bener-bener males dan aku bener-bener gak mood banget bikin video di YouTube, karena di kehamilanku yang pertama ini bener-bener gak mood banget. Dan happy-nya dan alhamdulillahnya banget, aku itu bener-bener gak ngerasain yang namanya mual, aku gak ngerasain yang namanya mabok, aku gak ngerasain apa yang namanya itu muntah-muntah gitu loh. Karena bisa dibilang itu kok aku tuh kayak hamil ngebo. Kalian tahu gak sih hamil ngebo itu apa? Aku juga sebenarnya sih gak ngerti, cuman setahu aku ya hamil yang nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Jadi kayak aku tuh cuma ngerasain kayak males, cuma pengen tidur aja gitu loh. Tapi kan karena aku juga di sini kan kerja, jadinya ya paling aku tuh cuma kerja tidur cuma gitu aja. Dan awal pertama aku promil setelah aku menikah itu, ceritanya aku tuh mensnya itu nggak lancar, dan aku tuh bener-bener susah banget untuk mens itu haid tuh bisa sampai 3 bulan sekali atau sampai 4 bulan sekali. Itu sering banget. Dan pada akhirnya itu setelah aku menikah, beberapa bulan setelah aku menikah, tanggal 19 Januari 2019 aku tuh periksa di salah satu rumah sakit di Rawamangun, Jakarta Timur. Dan di situ aku ketemu dokternya. Entah itu nggak cocok atau gimana. Dari pertama aku ketemu dokter itu kayak nggak ada feeling gitu. Dan setelah aku ketemu tuh, dokternya itu sampai bilang kalau aku itu kena kista. Aku di situ kaget dong. Mungkin karena aku nggak pernah susah menstruasi juga, terus juga aku buang air besarnya nggak lancar juga. Entah, aku juga nggak tahu itu karena apa. Aku benar-benar shock banget. Dan setelah aku USG itu hasilnya begini, dan dia bilang ini tuh kista atau entahlah, ususnya membesar katanya, ada usus yang membesar, terus kayak menekan rahim, dan dia bilang juga ada kistanya. Aku situ drop banget, dan sampai akhirnya aku lama dan aku nggak balik lagi ke situ. Dan yang aku heran, jadi si dokter itu tuh dia tuh memvonis aku terkena kista ataupun susah hamil ataupun karena haidnya nggak lancar. Aku tuh belum dikasih obat, dan aku cuma kayak, ya kalau bulan depan kamu mens, ya alhamdulillah. Terus aku cuma kayak disuruh minum, ya kamu beli aja vitamin atau makan sayuran, udah kayak gitu doang. Aku disitu saya kayak drop banget, bingung banget aku harus gimana gitu. Dan sampai akhirnya aku nggak mau balik lagi ke dokter itu, dan aku pokoknya ya pasrah aja lah sama Allah yang Maha Kuasa. Itu cerita promil aku yang pertama, dan aku periksa. Dan yang kedua, aku pernah nyoba beli kurma muda pernah, buah zuriat juga pernah, terus habatus sauda pernah. Dan setelah aku minum semuanya, aku rutin sampai 2 minggu. Terus rutin 2 minggu aku haid, bulan depannya aku konsumsi lagi. Haidku sempat lancar, cuman setelah beberapa bulan aku konsumsi nggak ada hasil.
setelah itu aku cari-cari di sosmed dan aku lihat banyak yang promil menggunakan, jadi kayak susu Prenagen itu, Prenagen Essensis, terus pakai Folavit, pakai Evere gitu. Aku sempat nyoba juga, dan gak ada hasil. Aku minum Folavit pun itu yang dosisnya itu paling besar, yang 1000 mg, dan headku tetap gak lancar. Dan saat itu aku mulai kayak, mungkin dengan cara ini belum bisa gitu, dan aku masih tetap aku nggak mau ke dokter lagi. Aku kayak udahlah, trauma gitu. Terus aku pasrah, aku nggak minum apa-apa, dan aku udahlah nyantai karena aku nggak mau membebani diriku sendiri. Itu udah 1 tahun pernikahan. Dan setelah itu ceritanya setelah itu tuh kayak ya udahlah, terserah. Dan saat itu tuh banyak banget yang namanya, kalian masih tahu dong, nikah udah lama belum dikaruniai anak, banyak orang yang ngomong inilah, ngomong itulah, dan semua itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Walaupun yang lewatin hati juga sih, sempet kayak kesel juga sih, cuman ya udahlah, ngapain, karena tangan kita cuma 2, kita nggak mungkin menutup omongan semua orang gitu loh. Kita cuma bisa menutup telinga kita sendiri gitu loh. Jadi saat itu suamiku pun sempat kayak, ya udahlah, kamu nggak usah mikirin itu, yang penting kita senang-senang dulu, yang penting kita usaha dulu, selebihnya kita pasrahkan ke Allah yang Maha, Allah yang kuasa lah intinya. Itu cerita promilku yang kedua, itu gagal. Ini cerita promilku yang ketiga. Yang ketiga itu setelah aku udah pasrah, aku nggak menjalani suatu apapun, aku hanya paling cuma lagi-lagi minum Folavit aja, udah. Itu pun Folavit sama Evere doang, jadi itu kayak untuk ya mancing supaya tuh headnya lancar juga, salah satunya itu untuk itu. Dan di kemudian hari tuh kakakku hamil dan aku happy banget, karena kakakku udah lebih lama dia belum dikaruniai anak, dia udah beberapa tahun, dan aku senang banget. Terus aku tanya, minum vitamin apa, aku bilang kan, minum vitamin apa. Terus kakakku bilang, dia bilang dia minum Blackmores, dan aku pengen coba dong. Terus kakakku juga bilang, coba deh kamu coba minum Blackmores, dan coba aja suaminya suruh minum juga, barangkali kamu bisa head, terus bisa ya subur lah gitu. Terus obatnya itu seperti ini, balik ya. Seperti ini, dan aku coba. Setelah aku pulang dari rumah kakak tuh, aku langsung ke apotek, aku langsung beli
Terus aku beli, waktu itu aku beli sekitar kayak 280-an gitulah, di apotek biasa di Rawamangun. Terus setelah aku coba belum sampai 2 bulan benar, karena kakakku pun bilang belum sampai 2 bulan dia udah hamil gitu loh. Dan sama, aku tuh belum sampai 2 bulan dan aku tuh nggak haid. Memang aku nggak haid. Jadi sebelum aku minum Blackmores ini, aku belum haid itu 1 bulan. Dan bulan keduanya sebelum haid itu aku minum ini sampai mau 2 bulan, dan belum sampai 2 bulan aku hamil. Jadi tuh aku minum tuh kurang lebih tuh Oktober kalau nggak salah, Oktober, November, Desember. Aku kan nggak haid 3 bulan lah. Dan setelah aku tes pack ini, dan karena mataku tuh minus, jadi tuh agak kayak nggak kelihatan gitu, aku tes pack ya, aku sekilas lihatnya ini negatif dong, dan aku tuh nggak ngerti kalau ini tuh positif. Aku buang ke tong sampah pagi-pagi. Terus suamiku tuh pas siang itu dia bangun tidur, mungkin dia, padahal aku tuh nggak ngerti, aku tuh nggak ngomong sama sekali kalau aku tes pack. Cuman dia pas aku bangun mungkin dia tahu kalau aku tuh bawa tes pack. Setelah aku pagi-pagi tuh aku udah berangkat kerja dan suamiku belum berangkat kan. Terus suamiku tuh kayak dia nyari gitu loh, istri dia tuh tes pack itu taruh di mana, nggak ada. Dan aku tuh nggak ngomong sama suamiku hasilnya apa, karena aku nggak ngomong sama dia kalau aku tuh mau tes pack gitu. Cuman nggak tahu kenapa dia tuh ngerti. Pas aku mau mandi mungkin dia lihat aku bawa tes pack gitu. Terus setelah aku udah kerja, suamiku tuh kayak dia tuh ngomong itu, dia nyari tes packku ya di mana, dan dia tuh cari di tong sampah karena aku buang di tong sampah. Setelah aku buang, terus setelah dia nyari ketemu lah. Setelah ketemu itu dia tuh kayak, mungkin dia kan matanya tuh normal ya, dia normal, dan dia bisa lihat. Dia deketin ke lampu dan hasilnya tuh garis 2. Aku juga nggak ngerti kalau dia kok bisa tahu dan bisa sepenasaran itu kan. Terus dia itu kayak setelah dia masuk kerja, dia bilang sama aku, kenapa tes packnya itu kamu buang, emang kamu tahu hasilnya itu apa? Aku langsung bilang dong, itu kan negatif gitu. Terus suamiku bilang, kata siapa? Coba kamu lihat baik-baik, itu tuh positif ya. Aku kaget dong. Setelah aku kaget, dia langsung kayak foto gitu, foto diperbesar, dan itu hasilnya garis 2. Gila, happy banget rasanya, so happy banget. Dan aku tuh bener-bener kayak, ya Allah, ini beneran nggak sih gitu loh, ini beneran nggak sih. Dan setelah besoknya aku tuh belum percaya ya, karena itu belum, masih samar banget. Setelah itu aku tes pack lagi hari keduanya. Dari atas hari kedua itu masih samar, ketiga, keempat, kelima, sampai aku kayak benar-benar penasaran. Sampai 1 minggu tuh aku tes pack terus. Ini sampai ada beberapa aja, banyak aku kumpulin. Dan setelah hari ketiganya tuh aku langsung ke dokter. Dan aku heran banget, aku sampai deg-degan banget karena aku lihat juga banyak yang tes pack positif tapi hasilnya tuh negatif. Itu bener-bener kayak aku tuh, pikiranku tuh udah kemana-mana banget. Dan setelah aku tes pack, aku ke dokter. Ini hasil SG ku yang pertama, ini tanggal 1 Februari. Tanggal 3 Februari kalau nggak salah, tanggal 3 Februari ini udah penebalan dinding rahimku. Dan aku nanya sama dokterku itu, maaf, sorry dok, waktu itu aku pernah ke dokter dan divonis kista, apa benar di rahimku ada kista? Dan kata si dokter itu, nggak ada kok,
ini rahimnya nggak ada apa-apa, cuma lagi penebalan dinding rahim aja kan. Kalaupun misalkan ada kista itu pasti ada kayak ngeblok hitam gitu. Dan ya Allah, alhamdulillah aku tuh happy banget. Dan kalian tahu nggak, setelah aku SG pertama itu, setelah aku tes pack, ternyata usia kandunganku tuh udah 4 minggu lebih 5 hari, berarti kan udah 1 bulan lebih kan. Jadi dari Januari itu aku udah hamil. Dan setelah aku SG pertama, aku happy banget. Dan aku heran itu nggak ngerasain apa-apa, aku nggak mual, aku nggak muntah, bahagia banget dong, kalian tahu kan. Dan setelah bulan ke 6, minggu ke-6, bulan ke-2 kalau nggak salah, aku SG lagi. Ini hasilnya, hamil 6 minggu. Ini udah ada air ketubannya dan babynya kecil banget. Dia baru berapa senti, kalau nggak salah kayak baru 3 sentian kurang kalau nggak salah ya. Ini aku happy banget. Dan saat ini aku masih belum ngerasain apa-apa, mual muntah pun aku enggak. Cuman aku hanya ngerasain setiap aku makan itu gampang enek tapi nggak muntah. Dan aku juga suka kayak tiba-tiba tuh pusing banget, sakit banget kepala, udah gitu. Tapi kalau udah tidur udah selesai gitu. Dan udah aku nggak SG lagi karena adanya virus COVID-19 ini. Jadi aku nggak berani kemana-mana. Jadi berani kalau keluar kan paling karena belanja bulanan gitu, paling ke Indomaret atau ke Swalayan, cuma gitu aja sih. Terus akhirnya bulan puasa itu aku ikut puasa karena aku belum ngerti hukumnya tuh apa bagi ibu hamil yang berpuasa gitu loh. Jadi menurutku ya udahlah puasa aja gitu, siapa tahu aku kuat ya kan. Setelah puasa 1-2 hari perutku kenceng banget, sakit banget gitu. Terus aku lihat browsing gitu, ada yang ngasih tahu kalau misalkan puasa bagi ibu hamil itu nggak wajib, dan kasihan ke dedeknya juga, takutnya gimana gitu kan. Terus setelah aku kencang-kencang gitu, pantesan gitu ini yang aku rasain seperti ini. Terus aku langsung ke SG lagi besoknya karena aku khawatir banget sama si dedek. Terus aku SG, ini hasilnya, kalian jangan salah. Jadi tuh ini kepala, ini punggungnya gitu, dan dia itu tengkurap. Dan ini di usia kehamilanku 17 minggu 5 hari. Ini terakhir aku SG dan sekarang aku belum SG lagi. Dari segitu aja cerita kehamilanku ini. Puas sih sebenarnya. Jadi bagi kalian yang masih ikhtiar, masih menunggu kehamilan, masih menunggu waktu yang tepat, kalian jangan putus asa. Kalian harus selalu ikhtiar, kalian harus selalu positive thinking. Kalian gak boleh dengerin ocehan siapapun, tetangga, teman mau ngomong apapun, udahlah, mereka gak rasa. Kita yang berusaha, kita yang merasakan kan susahnya apa itu, kita yang rasain susahnya. Ikhtiar itu kita yang jalan, bukan mereka cuma bisa komentar, gak usah didengerin. Oke, jadi tuh iyain aja udah, karena semua itu berawal dari kita gitu loh. Kalau misalkan kita itu mendengarkan apa semua yang orang ucapkan, itu akan berimbas kepada psikis kita gitu. Kita bisa stres, kita bisa kayak depresi itu, karena aku pernah ngerasain juga gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kita harus positive thinking sama Allah yang Maha Kuasa. Waktunya itu sudah ada masing-masing, dan semua itu udah ada takdirnya masing-masing. Kita semua pasti akan memiliki keturunannya kan. Udah segitu aja tips dan rahasia hamil aku. Pokoknya yang mau coba
lebih baik coba dulu aja kalian minum Blackmores Evolic. Dan mungkin aku hanya minum ini aja, terus paling cuma olahraga aja sih, udah. Dan jangan lupa berdoa dan ikhtiar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.